masih melanjutkan kemarin ya tentang bangsa Eropa yang menjajah bangsa Indonesia ya, dan juga bangsa-bangsa lainnya ya. Jadi yang dijajah itu bukan hanya bangsa Indonesia saja ya, Malaysia, Singapura, Brunei, ya Papua Nugini, Australia, ya Filipina, ya Myanmar. Nah, itu semuanya dijajah Asia Tenggara. Ya, jadi kawasan Asia itu semuanya rata-rata dijajah, terutama Asia Tenggara. Ya, cuman satu negara mana kemarin yang tidak pernah dijajah? Thailand. Apa julukannya Thailand yang terkenal? Gajah putih. Nah, bangsa Eropa semboyannya 3G kemarin. G pertama apa? God. Yang kedua gospel. Yang ketiga glory. Ingat-ingat kalau gold apa? Gold. Mencari kekayaan ya. Terus apa yang kedua? Gospel. Apa gospel? Agama. Yang ketiga apa? Glory. Apa glory? Kejayaan ya, jadi semakin banyak tanah jajahan maka semakin jayalah negaranya. Nah, itu semboyannya ya. Nah, ayo dibaca. bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bonsai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldii. Engkau istirahat. Dibaca atasnya Sele. Terus dibaca nomor 2. Terus samping. Pegawai.
Terus samping. Perjuangan di bidang pemerintahan, keadilan, sosial. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan militer. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 presidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Setiap presidenan mempunyai jabatan kehakiman, pengalaman, perdagangan, budaya. Ya. Nah, di sini kita belajar ya tentang masa penjajahan kolonial Inggris. Ya. Kemarin yang datang pertama kali ke Indonesia bangsa mana yang pertama kali menjajah? Eropa. Eropa ke benua. Negara mana pertama kali kemarin? Sebelumnya Inggris. Apa? Ada 2 kemarin. Negara mana saja? Yang pertama yang datang di Malaka. Apa? Portugis. Yang kedua? Spanyol. Yang ketiga? Inggris. Yang keempat? Belanda. Nah, diingat-ingat ya. Nah, 2 negara sebelumnya yaitu hanya sebentar menjajahnya ya. Karena dia kalah perang ya. Dengan pertama kan Portugis datang ke Malaka. Nah, terus ganti dengan Spanyol ya, berhasil menduduki, Portugisnya diusir. Ya, Portugis kalah dengan Inggris yang ngalih ya. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh pemerintah Inggris? Ya. Nah, di sini yang menjadi ya gubernurnya. Nah, zaman dulu itu ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Inggris itu bernama Thomas Stamford Raffles ya sebagai letnan gubernurnya. Nah, ditugaskan mulai tanggal 19 Oktober 1811. Nah, ini masa dia bertugasnya di sini ya. Nah, kembang zaman dahulu itu kalau negaranya itu besar ya. Nah, dia menjajah. Nah, itu dinamakan gubernur. Ya, kalau sekarang kan presiden ya Indonesia. Ya, karena dia sudah berdiri sendiri karena masih jajahan maka dia masih di bawah negara lainnya maka dikatakan diampu oleh seorang gubernur julukannya. Nah, kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Raffles di sini? Nah, banyak sekali. Yang pertama di bidang pengetahuan. Ya. Nah, di bidang pengetahuan Raffles di sini dia mengadakan penelitian ya. Nah, salah satu karyanya yang masih bisa kita lihat ya yaitu dia menemukan yang namanya bunga bangkai. Ya, salah satu bunga terbesar di dunia. Ya. Nah, namanya bunga bangkai. Kenapa dinamakan bunga bangkai? Karena aromanya seperti bangkai ya. Nah, makanya karena yang menemukan Raffles ya, maka berdua orang ya, Raffles sama Arnoldi, makanya dinamakannya Rafflesia Arnoldi. Nah, jadi nama asli Rafflesia Arnoldi itu diambil dari nama penemunya ya. Nah, semua barang temuan pun sama ya. Celsius kemarin dia menemukannya Celsius ya. Jadi nanti kalau kalian udah dewasa ingin menemukan sebuah barang ya penemuan, nah dia akan dijadikan nama kalian di situ ya untuk mengenang ya ini buatannya dia, maka namanya dicantumkan di situ ya seperti bunga Rafflesia Arnoldi ya, itu nama orang, 2 orang ya. Celsius itu nama orang juga ya. Nah, terus apa lagi di sini? Nah, dia menulis sebuah buku sejarah Java, Pulau Jawa ya. Nah, dia yang pertama dia mendirikan yang namanya Kebun Raya Bogor. Nah, yang kita kenal sebagai sekarang itu ya, di sana dibuatkan istana oleh Bung Karno ya. Istana Kebun Raya Bogor. Nah,
Nah, di sana itu banyak sekali ya tumbuhan-tumbuhan di Indonesia maupun dari dunia yang ditanam di sana ya untuk sebagai ilmu pengetahuan. Ya. Terus bukan hanya di bidang pengetahuan, ekonomi pun juga sama. Ya, kebijakan dia di bidang ekonomi sekarang diganti dengan nama sistem sewa. Ya, jadi semua tanah yang ada di Indonesia itu semuanya dikuasai oleh Inggris. Jadi orang Indonesia hanya menyewa saja. Ya, makanya disebut dengan land rente. Ya. Nah, jadi semua tanah dianggap milik negara. Jadi petani harus membayar uang sewanya. Ya. Nah, terus upaya raffles lagi ya. Dalam sistem pajak tanah juga ada banyak sekali kendalanya. Nah, kendalanya apa? Ya itu tadi ya. Karena semuanya dianggap milik negara, semua rakyat hanya nyewa. Ya padahal yang lahir di situ ya warga negara Indonesia ya dari turun temurun. Nah, tapi malah ujuk-ujuk didaku oleh negara lain. Nah, emang tidak enak dijajah seperti itu. Ya, jadi barang milik kita itu sudah dianggap tidak milik kita lagi. Ya. Makanya kita bangsa Indonesia ya dengan tegas ya tidak mendukung dengan adanya yang namanya penjajahan ya, karena seperti disampaikan di batang tubuh bangsa Indonesia di pembukaan Undang-Undang Dasar ya, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan ya, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan tadi. Ya bayangkan kalau tanah kalian, orang tua kalian sudah beli tanah ya tiba-tiba diserobot oleh orang lain, didaku. Nah, ya itu kan juga sangat membuat orang itu jadi kecewa ya, jadi marah ya karena barangnya diambil secara paksa. Nah, di sini dalam sistem pajak dia mengalami kesulitan. Nah, kesulitannya apa di sini ya? Menentukan besar kecilnya pajaknya itu karena tanahnya kan ada yang gede, ada yang luas, ada yang kecil. Nah, jadi nggak bisa ya luasnya terus tingkat kesuburannya ya. Pegawainya juga cuma sedikit yang mengumpulkan ya. Terus masyarakat zaman dahulu belum mengenal uang ya. Zaman dahulu itu nggak kayak kita beli permen, beli roti, enak duit, nggak bisa. Nah dulu orang kalau pengen belanja sistemnya dengan sistem apa dulu namanya sebelum mengenal uang? Sistem apa namanya? Barter. Ya. Apa itu barter? Ijolan. Ya, tukar menukar. Ya. Misalnya kalian ya punya beras genggam. Nah, kalian mau makan daging, ya maka berasnya ini dijolin sama tukang daging. Nah, ijol-ijolan seperti zaman dulu seperti itu. Yang punya telo pengen makan nasi, ijolan sama yang punya beras. Ya, kan zaman dulu nggak semua petani itu menanam padi. Ada yang menanam jagung, ada yang menanam singkong. Nah, kalau pengen makan nasi ya nggak mungkin beli kan, nggak punya uang. Zaman dulu nggak kenal uang di desa-desa, makanya petani yang punya padi ya terus ditukarkan sama yang punya sayur-sayuran. Nah, jadi seperti ini tukar-tukaran, namanya sistem barter ya. Zaman dahulu ingat-ingat ya, sistem apa namanya? Barter ya. Jadi sistem barter sistem tukar menukar barang ya. Jadi bukan uang ya, tukar menukar barang ya. Nah itu semenjak datangnya Inggris sudah dikenalkan yang namanya uang ya. Uangnya dahulu bundar terus tengahnya ada bolongannya kayak donat cilik-cilik seperti itu ya. Nah itu zaman dahulu. Nah terus di bidang pemerintahan, nah zamannya Raffles atau Inggris. Nah ini Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan ya, termasuk karesidenan Yogyakarta dan Surakarta. Ya, jadi karesidenan Surakarta itu termasuk Wonogiri, ya Sukoharjo, ya Sragen, Karanganyar, ya satu lagi ya pokoknya ada 5 lupa itu. Ya, terus nanti ada karesidenan Madiun, ya yang menyangkup Ponorogo, Pacitan, Nganjuk dan lain-lainnya ya. Nah, setiap karesidenan mempunyai badan pengadilan dan melarang perdagangan budak. Nah, zaman dahulu tuh budak masih ada. Budak itu apa toh, Pak?
ya, menjual belikan orang. Jadi manusia itu dijual belikan zaman dulu itu, jadi dianggap kayak barang, ya. Nah, itu sudah ada dari zaman dahulu, ya. Nah, jadi orang ini dijual ke sana ke sini ke sana ke sini. Nanti kalau sudah dijual, ya, sing punya tuan rumahnya ini, ya, bebas melakukan apa saja sama budaknya karena dah dianggap seperti barang. Nah, kayak kalian punya kapur, mau kalian coret-coret, mau kalian buang bebas, ya, tidak akan dituntut. Nah, jadi memang seperti itu zaman dahulu, seperti itu kejamnya, ya. Nah, kita bersyukur, ya, kita hidup sudah tidak lagi di zaman perbudakan, ya. Sebab kalau udah statusnya budak atau hamba sahaya, itu kalian mau apapun dan nggak bisa, tergantung tuannya. Nah, mau kalian dipukulin sampai kalian babak belur, kalian nggak bisa protes, nah, karena kalian sudah dianggap sebagai barang. Nah, itu zaman perbudakan. Makanya Islam datang, perbudakan itu dihapus, ya. Indonesia merdeka juga sama, ya, sudah tidak lagi melarang yang namanya budak, karena budak itu sudah betul-betul, ya, mengambil hak orang lain. Nah, hak asasi orang lain itu sudah dirampas, ya. Makanya perbudakan dihilangkan, ya. Nah, ya, sekarang kita belajar di masa kolonial Belanda, ya. Sebagaimana tadi dibaca. Cornelis de Houtman. Penting bihet mau kelas 5 swemen no. Mono kok mola. Perdagangan le. Terus depan.
Cing bandar tondo. Terus baca. Menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wasei. Dailes dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Terus baca lagi. Baca lagi. Jenderal langkah-langkah yang ditempuh Dailes antara lain meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, membangun pangkalan Armada di Anyar dan Ujung Kulon, membangun jalan raya dari Anyar hingga Penarikan sepanjang lebih kurang 1.100 km dan membangun benteng-benteng pertahanan. Ya, baca. Mengumpulkan dana menjual periangan sekarang kita belajar apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di awal-awal mereka menduduki bangsa Indonesia. Ya. Nah, pada tahun 1595, di sini ya, Belanda berangkat dari Eropa, ya, dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ya. Nah, sampai ke Indonesia jadi 1 tahun dia perjalanannya, ya, dari Belanda datang ke Indonesia, ya, karena sangat lama, harus melewati samudra, ya, dan dulu itu tidak menggunakan mesin dalam belayarnya, ya. Jadi mereka berlayar itu menggunakan layar, ya, jadi tergantung kencang dan tidaknya angin, ya. Makanya sangat lama sekali perjalanannya, sampai 1 tahun, ya. Nah, nggak kayak sekarang ke Belanda cuma beberapa hari selesai, ya. Bahkan 2 atau 3 hari, ya, kalau dari Indonesia itu, karena kita melalui udara yang bebas hambatan, ya. Nah, pertama kali datang itu dia datangnya ke Banten, ya, ke Banten. Nah, sejak pelayaran de Houtman ini, ya, dia banyak mendirikan perusahaan, ya. Nah, perusahaan-perusahaan dagang, ya. Nah, salah satunya adalah perusahaan yang paling terkenal ini, ya, bahkan dicatat salah satu perusahaan yang sangat terbesar di Indonesia pada zamannya dulu, yaitu VOC, ya.
Nah, Belanda ya dengan didukung oleh pemerintah membentuk yang namanya VOC ya pada tanggal 20 Maret 1602. Ya, jadi ketika dia datang tahun 1596, nah setelah beberapa tahun kemudian dia mendirikan yang namanya VOC. Ya. Tujuannya VOC apa? Pertama, ya menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Zaman dahulu itu lintas negara itu nggak lewat udara tapi melalui pelabuhan, jadi pesisir-pesisir pantai. Ya, jadi zaman dahulu itu zaman kita belum merdeka, pesisir pantai merupakan ibu kotanya suatu negara. Ya, jadi yang paling ramai. Ya, nah kenapa? Karena tempat datang dan keluarnya kapal-kapal, makanya sangat ramai sekali. Jadi VOC itu dia harus memegang kendali itu. Ya. Jadi keluar masuknya itu dia harus memegang pintunya. Jadi dia pengen memegang pintu masuknya, ya. Sama kayak kita di sini misalnya Lawang ini, ada penjaganya dikuasai oleh orang itu, mau masuk bayar, mau keluar bayar. Nah, jadi ya, jadi ingin menguasainya, sangat pentingnya itu ya pintu keluar masuknya ke suatu negara. Nah, selain ingin menguasai pelabuhan ya yang merupakan inti dari pusat perdagangan. Nah, menguasai namanya kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, zaman dahulu itu ya Indonesia itu dikuasai oleh negara-negara kecil. Ya, yang kita kenal kan banyak sekali, ada Kertanegara, ya ada Majapahit, ya ada Singosari, ya dan macam-macam lagi ya. Nah, itu dikuasai oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Ya. Dia ingin mencaplok ya. Jadi kerajaan-kerajaan Indonesia tuh pengen di bumi hanguskan ya. Makanya itu mengadakan politik adu domba ya. Jadi yang satu dibantu diberikan persenjataan untuk menyerang kerajaan lainnya. Nah, tujuannya apa? Ya untuk memusnahkan kerajaan yang satunya lagi. Kok udah musnah kan musuhnya kan ditinggal sedikit. Ya tadinya 5 musnah 1 kan tinggal 4. Nah, jadi seperti itu politiknya Belanda itu ya. Nah, selain itu apalagi melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, yang seperti kalian ketahui tadi, ya, glot tadi, ya. Jadi rempah-rempah itu seharga emas, ya, karena sangat mahal sekali di Eropa sana, ya. Makanya dia ingin memonopoli itu apa toh, Pak? Ingin satu-satunya yang menjual itu cuman Belanda, jadi dimonopoli, ya. Pokoknya cuman Belanda tok yang boleh menjual rempah, makanya dia dapat untung besar ya. Ya contohnya sekarang di Indonesia mana apa Pak ya, minyak ya, bensin ya. Bensin yang menjual bensin siapa? Perusahaan apa namanya bensin? Kalau kalian lihat di pom-pom bensin kalian lihat tulisannya gede kayak lo. Pertamina, dimonopoli oleh Pertamina ya. Jadi yang paling untung siapa? Ya Pertamina ya, karena dimonopoli, yang lainnya nggak bisa jualan. Nah, makanya kalau kalian melihat berita, ada berita Pertamina bangkrut, wah orang gila aja nggak percaya, apalagi orang waras. Ya. Kenapa kok nggak percaya? Ya apa mungkin toh Pertamina bangkrut, sedangkan kita aja di seluruh Indonesia pasti membeli minyak bumi, bensin, ya. Kok bisa ruginya di mana itu loh? Ya kan nggak. Yang dikatakan banyak juga yang mengatakan orang gila aja nggak percaya, apalagi orang waras kok mengatakan Pertamina rugi ya. Gajinya nggak main-main kok kalian menjadi pegawai di sana, karena bapak pernah itu ya mengajar ngaji ya, pegawai di Pertamina sana, di pengeboran sana. Gajinya luar biasa ya. Zaman dulu, zaman Samono, bapak gajinya dibandingkan sama teman-teman bapak bisa 3 kali lipatnya ya. Karena memang besar sekali gajinya di sana ya. Nah itu, jadi Belanda itu ingin merampas, pokoknya yang jualan cuma saya, makanya kan batinnya kan oke toh. Makanya kalian udah dewasa, udah gede, kalian memiliki produk, pokoknya produk ini boleh jual cuma saya toh, yang lain nggak boleh jual. Otomatis kalian yang akan kaya ya, karena yang nggak bisa jualan. Nah itu politiknya Belanda, seperti namanya politik monopoli. Jadi monopoli itu pengennya semuanya dia yang menguasai. Nah, terus apa lagi? Nah, ini pengalihan kekuasaan kepada kerajaan Belanda, ya.
Nah, karena kan di Indonesia itu banyak negara kerajaan-kerajaan kecil. Nah, itu mau dihancurkan ya. Dia itu ingin semuanya itu tunduk sama kerajaan Belanda. Nah, dulu kerajaan Belanda itu juga sistemnya kerajaan ya. Nah, di sini ada lagi penyebab-penyebab merosotnya VOC. Nah, memasuki abad ke-18 berarti 1800-an ya. Ingat-ingat nggih, kalau abad itu yang diambil 2 angka di depannya ya. 18 berarti tahunnya 1800-an ya. Nah, penyebabnya apa saja ini? Pertama, banyak pegawai VOC yang korupsi. Ya, udah dari dulu jadi korupsi itu dari sekarang sampai zaman hari kiamat pun pasti akan ada. Ya, korupsi itu apa toh, Pak? Mengambil kekayaan negara. Ya, ini Bapak ya, makanya Bapak wanti-wanti sama kalian ya, kalau udah dewasa nanti ya. Nah, kalau kerja apapun cuma satu, yaitu jujur. Ya, kalau kalian jujur, insya Allah kalian tidak akan melakukan yang namanya korupsi. Ya, orang jujur itu orang yang paling takut. Ya, kenapa? Ya, takut kalau misalnya dia korupsi, nanti ditanya, korupsi apa ora lah kalau nggak jujur, ya, pertanggung jawabannya sama yang di atas, ya. Nah, kalau jujur ditangkap, jeblos ke penjara, sak keluarga isin kabeh, oh bapak korupsi, wah ibu korupsi, nah kan jadi isin toh sak keluarga. Nah makanya jadi orang jujur, ya, insya Allah jadi orang jujur karena akan selamat dunia akhirat, ya. Nah itu. Ya, jadi korupsi itu mengambil harta negara untuk memperkaya dirinya sendiri dan kelompoknya. Nah, kayak kemarin kalian lihat di berita itu, ya, anggota dewan ditangkap, anggota ketuanya nggak main-main ya, ketua DPR-nya loh, wakil ketua DPR juga ditangkap, menteri ditangkap. Nah, korupsi semuanya, ya. Nah belum lagi yang lain-lainnya, ya, makanya ya kalian ya perkuat diri kalian ya, sebab kalau kalian nanti sudah dewasa, kalian memiliki jabatan ya, itu godaannya luar biasa itu ya. Pengen anaknya masuk dibayar berapa, itu namanya sogok ya, itu juga sama, itu juga korupsi ya. Makanya jadi orang jujur aja yang penak ya. Orang paling enak itu orang yang jujur. Kalau misalnya ada yang bertindak sewenang-wenang ya, kalian jujur ya, kalian katakan ya, meskipun itu pahit ya, tapi nggak usah khawatir, orang jujur itu pasti akan diselamatkan ya. Nggak ada orang jujur kok kepentung nih orang enek, yang kepentung orang yang korupsi. Sebab kenapa? Kalau sekali kita berbohong ya, maka kita akan menutupi kebohongan ini dengan kebohongan lainnya, akhirnya kebohongannya semakin banyak ya. Karena apa? Berusaha untuk menutup kebohongan ini. Mau kebongkar, bohong lagi untuk menutupi bohongan lagi. Mau kebongkar lagi, tutup lagi. Nah, ya itu makanya. Ya, jadi orang pembohong itu nggak enaknya di situ. Jadi dia selalu bersilat lidah. Apa bersilat lidah itu? Ya, selalu memutarbalikkan fakta. Ya, makanya jadi orang jujur, penak ngomong apa enek. Ya, katakan tidak. Ya, memang kalau memang itu tidak. Nah, katakan iya kalau memang itu iya. Nah itu jadi orang jujur, jangan korupsi. Nah ini sudah diawali sejak zaman Belanda datang ini ya. Nah terus sulitnya pengawasan terhadap daerah kekuasaan VOC yang sangat luas tadi. Nah itu sebabnya, jadi ada 2 ya. Nah terus faktor internalnya. Nah faktor eksternalnya apa ini? Nah di Prancis sana terjadi revolusi. Dulu Prancis itu negara yang dipimpin oleh seorang raja. Nah namanya rajanya siapa ya Bapak, lupa siapa itu. Tadi Bapak udah heling-heling malah lali nih ya. Nah ini kalian cari lagi ya, jangan baca-baca lagi. Perancis ya, yang terakhir kali. Nah raja yang terakhir kali, nah ini dia itu raja nih yang sewenang-wenang. Jadi dia memperkaya dirinya sendiri dan kerajaannya ya, dan keluarganya, sehingga rakyatnya itu sangat marah ya. Kenapa? Rajanya hidupnya bergelimpangan harta ya, makmur, sedangkan rakyatnya miskin ya. Makanya rakyat itu memberontak ya, ingin menjatuhkan rajanya.
Nah, maka disebut dengan namanya revolusi Prancis. Nah, selain itu apa lagi? Ini Belanda jatuh di tangan pimpinan Napoleon Bonaparte. Jadi Napoleon Bonaparte ini adalah salah satu ya pejuang Prancis. Nah, dia berlayar. Berlayar mencari tanah jajahan juga ya. Nah, selain itu apa yang kedua? Ini banyak rakyat di Indonesia itu yang menentang VOC ya, sehingga dia ya namanya berperang kan membutuhkan senjata ya, membutuhkan biaya. Akhirnya VOC kewalahan dengan banyaknya pengeluarannya. Nah, itu. Nah, tanggal 15 Januari 1808, nah Herman de Dendales ya. Nah, itu dia menerima kekuasaan. Jadi setelah Jenderal West ya pergi dari Indonesia, nah digantikan oleh Dendales. Nah, Dendales ini tugasnya ya mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nah, karena Inggris itu sudah menguasai Sumatera, Ambon ya, dan Banda Aceh sana. Ya. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Dendales? Nah, ini yang paling terkenal ini. Ya, jadi ya yang paling terkenal di sini yang pertama ya meningkatkan jumlah tentara. Ya. Nah, tentara dari mana, Pak? Nah, dari para rakyat Indonesia. Nah, rakyat Indonesia dididik militer ya. Tujuannya apa? Untuk membantu tentara Belanda ya, untuk melawan Inggris itu tadi ya. Terus membangun pabrik senjata di Semarang dan di Surabaya ya. Membangun pangkalan armada ya di Pantai Anyer sana dan di ujung kulon ya. Membangun jalan raya Anyer ya. Nah, di sini ini ada sejarahnya ini ya, yang Jalan Raya Anyer ini salah satu jalan ya terpanjang ya, dan juga banyak memakan korban jiwa ya. Kok kenapa Pak banyak makan korban jiwa? Karena yang membangun jalan itu adalah rakyat Indonesia ya. Nah, jadi rakyat Indonesia disuruh bekerja paksa. Nah, di sini. Nah, kalian lihat di sini ya. Dendales menerapkan sistem kerja paksa dengan sebutan Rodi. Nah, ingat-ingat nggih. Jadi sistem kerja paksa zaman Belanda disebut apa? Rodi. Jadi Rodi itu kerja paksa. Kerja paksa itu apa toh? Ya harus kerja. Tidak dibayar, tidak dikasih makan, pokoknya dikon kerja. Nah, itu zamannya kejamnya Belanda di situ. Jadi banyak orang tua kita, mbah-mbah kita. Nah, mungkin kalau kalian orang tua kalian kalau kalian runtut ya. Mungkin kalau kalian silahkan kalian runtut, pasti ada juga nenek-nenek kalian atau mbah-mbah kalian yang tewas juga di Anyer sini. Ya, jadi kalau misalnya kita runtut orang tua, termasuk orang tua bapak juga mungkin ada kalau misalnya diruntut. Ya. Itu banyak sekali memakan korban jiwa. Bayangkan saja kalau orang tua kalian disuruh kerja dari pagi sampai malam tanpa henti, ya. Kira-kira kuat apa enggak itu? Nah, enggak kuat, enggak dikasih makan loh. Ya. Makanya banyak yang meninggal ketika membangun Jalan Raya Anyer ini. Ya, bayangkan 1100 km itu. Ya. Padahal sini Jakarta itu baru 500 kilo. Oh, kayaknya Jakarta loh. Lah kalau 1000 udah panjangnya kayak apa? Ya. Berapa? Ya. Nah, ini. Ya, ingat-ingat nggih namanya kerja paksa Rodi, ya. Nah, terus mengadakan penyerahan hasil bumi. Ya, masyarakat menjual hasil buminya hanya kepada Belanda dan harganya murah. Ya. Jadi nggak boleh mahal-mahal. Harganya misalnya 1000, jadi cuma dijual 100. Ya rugi, ya nggak cocok sama tenaganya. Jadi kalau nggak mau ya malah dirampas. Ya. Kalau dijual rugi, ya nggak dijual dirampas. Lah kan bingung toh. Nah, jadi rakyat bingung. Ya, memang dibuat kejam seperti namanya penjajah. Nggak ada penjajah pengen golek bati. Ya apa pengen rugi, nggak ada. Yang namanya penjajah pasti golek bati, nggak mau rugi, ya. Nah, terus mewajibkan priangan mana itu Pak? Priangan itu daerah Bandung. Nah, wajib menanam kopi, ya.
Karena kopi itu di Eropa sana sangat laris, ya. Salah satu kopi yang paling terenak di dunia itu di Indonesia, ya, kopi luwak. Ya. Terus kalau kalian di luar negeri sana kopi luwak asli satu cangkirnya itu tuh bisa jutaan. Satu cangkir loh, satu tenggukan, jutaan. Ya, itu bagi penikmat kopi harga segitu enggak masalah, ya. Tapi kalau kita untuk kopi sak gelas sak yuto, yo eman-eman. Ya. Terus menjual tanah-tanahnya. Nah, ini ya. Nah, ini kita sudah selesai yang subtema 2, ya. Pembelajaran 2. Nah, ini kita belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, tadi kita sudah belajar sejarah, ya. Ya, silakan dibaca sampai mana tadi? Jumpai. Nah, sekarang kita belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, ini ingat-ingat ya. Perubahan dari ini ke ini namanya apa, ini ke ini namanya apa, dan juga contohnya, ya. Sama kemarin kalian belajar konduktor, isolator. Nah, itu ya. Radiasi. Nah, ya, termasuk contoh-contohnya juga sama. Sekarang kita tambahkan ini, ya. Nah, jadi benda itu juga dapat mengalami perubahan wujud. Ya, perubahan wujud benda itu bisa disebabkan oleh karena suhu, ya, suhu lingkungan, karena bisa panas dan juga bisa dingin. Ya, itu. Jadi yang disebabkan oleh itu, nggih. Nah, peristiwanya apa saja, Pak? Nih, yang pertama ada yang namanya membeku, ya. Ada yang namanya mencair, ya, menguap, mengembun atau menyublim. Apa itu? Nah, kita pelajari satu-satu. Pertama, membeku.
Ya. Jadi membeku itu benda cair kayak air ya menjadi benda padat. Ingat-ingat nggih. Jadi membeku itu perubahan dari benda cair ya ke benda padat. Ingat-ingat nggih, membeku. Apa itu membeku? Benda cair menjadi benda padat. Nah, perubahan dari benda cair menjadi benda padat. Ingat-ingat ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Nah, apa contohnya kehidupan sehari-hari? Nah, membuat es batu. Ya, es batu kan ketika kalian buat, nah itu kan dia dari air. Nduk gatekna nduk rasa gojekan nduk. Nyawang sini, rasa nyawang kancamu. Ya, kalau wis pinter ora apa-apa. Nah, jadi es batu itu asal muasalnya adalah dari air putih. Ya, kalau kalian di rumah kan sering membuat itu air putih matang. Jadi kalau membuat air es jangan dari air mentah, nggih. Nah, tapi kalau kalian beli di luar sana airnya mentah semuanya, nggak mungkin air matang. Ya, makanya kalau kita jajan di luar pasti kebanyakan batuk pilek. Yang mergo airnya bukan air mendidih, ya bukan air matang, tapi air keran langsung. Ya. Nah, jadi air matang kita bungkus dan kita masukkan ke freezer. Nah, dengan suhu ya, jadi air itu bisa membeku 100% itu derajatnya 0 derajat Celcius. Kalau udah 0 derajat berarti itu airnya itu sudah membeku ya. Di bawahnya lagi bisa sampai minus itu lebih suhunya lebih dingin lagi ya. Nah, ingat-ingat nggih. Jadi perubahan air itu menjadi es disebut membeku ya. Nah, mencair. Nah, tadi kita sudah belajar membeku. Apa itu mencair? Kewaliannya ya. Kewalian dari membeku perubahan ya dari benda padat ke benda menjadi benda cair. Ya, menjadi benda ya benda cair ya, namanya mencair ya. Nah, jadi itu nggih, mencair itu perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Nah, ya. Nah, bisa diakibatkan apa, Pak? Diakibatkan dari suhu yang panas. Contohnya es ya. Es batu yang sudah kalian buat tadi kalian taruh saja di luar. Nah, maka lama-lama dia akan mencair. Kenapa? Karena suhunya panas. Jadi dia melepaskan ya kalornya. Ya, itu. Ya. Nah, sehingga airnya itu menjadi cair. Nah, contohnya kedua apa lagi, Pak? Lilin. Nah, lilin kan berarti kan benda padat itu. Kalian bakar dia meleleh. Nah, akhirnya hilang menjadi benda cair. Nah, itu contohnya ya. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikutnya lagi ada istilah menguap. Nah, menguap itu bukan menangap. Ya. Nah, beda. Menguap itu dari benda cair menjadi benda gas. Nah, ingat-ingat nggih. Cair menguap dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya apa? Masak air. Ya. Kalian masak air, ya, lali ora dipateni, ya wis umup lali ora dipateni, tahu-tahu airnya tinggal separuh. Nah, airnya kemana kok hilang? Air itu menguap. Nah, ada kalau kalian buka tutup panci kan langsung ke mobil tuh, blush. Nah, itu uapnya itu. Yaitu uap air. Ya, jadi udah menjadi gas, ya. Nah, itu dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu, nggih. Nah, ketika kita sedang memasak, ya. Nah, kalau kalian biarkan nanti airnya bisa habis. Contoh kalau kalian masak nasi, zaman kayak bapak zaman silan bapak masak nasi pakai dandang. Nah, digodok saya. Jadi masak nasi itu yang set itu malah seperti zaman dahulu tuh nasinya digodok dulu, ya. Misalnya ini kan adanya nanti diukur, ya diukur dari nasinya atas ini. Kalau bapak pedomannya ya sampai 2 ruas jari ini. Nah, ya. Jadi ini atasnya nasi beras ya ditancapkan tangan kita, nanti banyunya itu sampai sini. Nah, ya. Nah, tapi tergantung juga luasnya dan luasnya panci dulu. Nah, nanti digodok.
Ya, digodok nanti sampai airnya hilang, nanti meresap ke nasinya semuanya. Nanti kalau sudah baru didang ya, didang. Nah, itu malah yang sehat seperti itu, sebab kadar gulanya, nah itu dia sudah berkurang. Nah, kalau di Magicom enggak, nah, kadar gulanya masih menempel, makanya banyak orang kena diabetes ya. Nah, karena kadar gulanya belum hilang. Tapi kalau di dandang itu sehat sebenarnya, masakan menggunakan dandang itu ya. Nah, emang agak ribet ya, 2 kali proses. Ya kadang-kadang kalau leno ya nasinya gosong. Wah, lali ora gedang dintas-entas yo gosong segone. Nah, akhirnya jadi karak ya. Nah, ini rayuan Pulau Kelapa. Nah, ini ada lagunya ini. Nah, ya. Coba kita nyanyikan, ini Bapak punya lagunya. Nah, lagu rayuan Pulau Kelapa, seperti apa lagunya ya. Nah, kalian dengarkan dulu nanti. Oh, salah. Lagunya seperti ini. Sopo jadi kebetulan Mangkara sing aku. Aku ini dari Oke, cah cilik wae to lendo nih. Ngene iki ra sing kedulanan ngopo to? Ya warana kandhanono. Wong tak kali ngomong Pak Agung. Yang ngene iki marake rusak sound ngene iki lho. Ya, kayak bocah cilik ora tau ngerti sound kaya ngono kae. Baca kelas 1 ngono patut. Nah, ini salah satu lagu ya yang menceritakan tentang keelokan bangsa kekayaan kita ya. Mana ini? Dengarkan dulu, nanti kita nyanyikan bersama-sama.
Dulu lagu ini pernah dilombakan juga ini, ya. Ya, sekarang kita coba nyanyikan bersama-sama. Ya. Ikuti saja ya sampai bisanya kalian. Mari kita coba naiknya. Ayo, tanah Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapanan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Ya, sekali lagi agak keras suaranya. Ya, dikeluarkan suaranya. Yo.
ini ya lagu ini menceritakan tentang keelokan ya, keindahan ya bangsa Indonesia. Nah, rayuan Pulau Kelapa. Nah, ini melambangkan ya pesisir pantai kita yang sangat indah sekali ya. Makanya dolanan ning pantai ora dolanan ning conto ae. Ya, gen ngerti pantai iki kaya apa pasire ya, ombaknya kaya apa. Jadi wong desa iki. Ya. Masa kalahane Pagung umur 2 tahun wis mudeng pantai, masa umur piro ki? Hah? 11 masa kalah sama si umur 2 tahun, 2 tahun ini kecek-kecek ning pantai seru. Nah. Yang ning pantai iki murah, ya biayanya murah. Ya masuk cuma 15.000 karep ngombe sak warakmu ya kena. Ya. Mau nangkap ikan ning kono ya kena, ya. Nah, tapi kalau menangkap ikan pantainya pantai Gunung Kidul sana. Ya, kalau daerah pantai yang Tulungagung ya Trenggalek sana, nah, itu ada 2, Pasir Putih sama Perigi. Kalau Perigi ombaknya besar, nah, tapi kalau kalian ke Pasir Putih bentangan sakmono ki ya paling cuma sedada kalian kayak kolam renang ya, itu ombaknya kecil. Nah, nanti kalian bisa nyewa ban ya, daripada kalian ke Solo juga ada, tapi kan itu ombaknya ombak buatan. Nah, kalau sana kan ombak asli, kayak duduk di banyak situ kayak diayun-ayunin gitu, kayak ya. Mau naik banana boat juga ada, banana boat satu orangnya 50.000 30.000. Wah, jadi banana boat kalian naik perahu, nah, perahunya yang dari karet ngono kayak panjang kayak pisang, wah kok ditarik sama motor boat, wah buanter. Nah, tapi kalian ini pakai pelampung, wah di gaspol itu, ya kayak Valentino maksudnya gaspol, weng, ya. Ini kalau pegangannya orang kuat langsung jeglok. Nah, yang rasa khawatir nggak akan tenggelam karena dipakai pelampung aman. Nah, kalau nggak naik perahu nelayan, nah itu objek wisatanya bagus itu, ya. Nah, silakan dolan. Nah, nanti baknya itu kalau banyak nah, 2 harga, ada yang 5.000 ada yang 10.000. Yang 5.000 kecil-kecil, nah, bannya ban kecil. Tapi kalau langsung 10.000 ban truk gede ya, ban truk ban bis ya. Nah, itu tapi buat kalian yang 5.000 pun cukup. Nah, ya enak. Nah, kita baca tentang lagu wajib. Nah, jadi Rayuan Pulau Kelapa itu salah satu lagu wajib. Nah, lagu wajib itu apa toh Pak? Nah, lagu yang menceritakan tentang tanah air kita, rasa cinta kita. Nah, kalau kita menyanyikan lagu itu kita tergugah. Nah, rasa patriotisme kita tergugah, rasa cinta kita tergugah terhadap tanah air kita, ya. Terus rasa kita tergugah dengan jasa-jasa para pahlawan kita. Nah, kita tumbuh semangat. Nah, itu karena dinamakan lagu wajib. Ini menceritakan itu semuanya ya, tentang kepahlawanan, tentang keindahan bangsa Indonesia kita ya. Nah, ciri-cirinya di sini. Nah, lagu wajib ini tujuannya untuk menanamkan tadi sikap cinta tanah air kita ya, sikap kepahlawanan kita ya, nasionalisme, rela berkorban. Nah, terus biasanya menggunakan irama yang penuh semangat ya. Nah, terus atau juga berupa himne, kayak tadi berupa himne ya. Kalau yang lagunya pelan, syukur. Nah, bisa ndak lagu syukur nih? Setahu urung. Dari yakin wis hafal. Nih, Pak Dudoin lagu syukur mana SMP nih yuk. Lagu syukur itu wajib bisa itu. Ah, ini. Nih, Pak setelkan. Nah, ini juga salah satu lagu himne ya. Di koran suara nih. Oh, kok mendingan cipta. Ini tenda ini. Oh, agak panjang. Bentar, agak panjang dia.
Ya, diikuti. Kinku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Ya, yang keras. Ku keluarkan suaranya rada diampet. Niamu yo tanah air pusaka. Salah satu lagu syukur dengan ritmenya himne ya. Selain tadi ya, termasuk mengendingkan cipta, itu juga sama ya, himne ya. Nah, lagu wajib ini diajarkan ya. Nah, ini juga kita sering juga menyanyikan lagu-lagu wajib ya. Ini Bapak sering sampaikan juga ya. Nah, dipelajari dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuannya. Ya, nah, ini sudah selesai. Ya, coba kita lihat ya di sini yang pembelajaran yang kedua. Nah, yang ayo berlatih ya. Ini nanti silakan kalian cari jawabannya ya. Nah, terus ayo berdiskusi. Nah, di sini kok lagu bagimu negeri nih. Nah, coba yang lagu bagimu negeri di buku kalian ada. Nah, ada nggak di sini, Bapak? Yang jelas ada, tapi Bapak cari dulu padamu negerinya. Artinya di atas gitu ya. Oh ya. Nah, ciptaan Kusbini. Ya. Yuk coba kita nyanyikan ya, padamu negeri. Berjanji, berbakti, mengabdi. Ya, ingat-ingat urutannya ya. Berjanji, berbakti, mengabdi. Yo. Kami berjanji yang keras padamu negeri. Saja. Nah, pelajaran 2 ya, silakan kalian kerjakan dulu ya.
itu ada gambar segitiga ya di buku kalian itu ya. Cair menjadi padat itu namanya membeku ya. Padat menjadi cair, nah namanya melebur ya. Di bukumu sudah ada tuh itu gambar segitiga. Nah, itu diingat-ingat itu, nggih. Jadi kewaliannya kalau cair ke padat ya namanya membeku, padat ke cair namanya melebur ya atau mencair ya. Terus padat sama gas lihat lagi ya. Kalau dari padat ke gas, nah namanya menyublim. Ya, padat ke gas namanya menyublim. Ya. Terus dari cair ya dari gas ke padat namanya mengkristal ya. Terus cair sama gas dilihat dari cair ke gas itu disebut menguap ya. Dari gas ke cair namanya menyublim nah ya mengembun nah namanya mengembun. Nah, itu apa-apa contoh-contoh di sebaliknya sudah ada ya. Nah, itu segitiganya itu diingat-ingat ya. Sering kalian gambarkan ya. Ya, silakan kalian kerjakan dulu. Ayo lakukan ya. Tadi ya. Halaman 10 ya. Dan halaman 9. Yang lain. Kubus besar panjang rusuknya 48, kubus kecil 4. Nah, kalau dimasukkan berapa jumlahnya kubus kecilnya? Nah, kita cari dulu ya volumenya. Ya, mencari dulu volume kubus besar. Tadi rusuknya berapa rusuknya tadi? Yang besar tadi. Nah, 48. Rumusnya apa rumusnya? Kalau kubus nah, ya volume ya. Nah, jadi 48 kali 48 kali 48. 48 kali 48 berapa? Berapa 48 kali 48? Ngitung nih. Rada awang-awang. Dua ribu 304. Yang lain
Terus kalikan 48 lagi. Dapat berapa? 112.070. Dihitung lagi. Seratus 10.592 ya. 110.000 ya 592. Nah, ini yang kubus besar ya. Nah, sekarang yang kecil. Nah, volume kubus yang kecil rumusnya sama. Tadi rumusnya berapa tadi? Berapa? Yang kecil 4. 4 pangkat 3 berapa? 4 pangkat 3 64 cm kubik. Nah, terus diapakan ini? Dibagi. Nah, sekarang kalian bagi 110.592 dibagi 64. Seribu 728. Nah, jadi banyaknya kubus kecil itu kalau misalnya ditata ya pada kubus yang volumenya yang panjang rusiknya 48 itu membutuhkan 1728 kubus ya. 27. Nah, kita cari dulu ya. Sebanyak 40 kubus. Nah, jadi ini ada kubus jumlahnya 40 ya. Nah, panjangnya kubus itu 5 cm ya. Nah, tepat mengisi penuh sebuah balok yang tingginya 10. Nah,
Yang ditanyakan luas alasnya berapa. Ya. Nah, pertama kita cari dulu volume balok ya. Ini kan belum diketahui nih, ya, volume balok itu berapa. Ya. Nah, volume balok ya. Nah, kita cari yang 5 cm dulu ya. 5 cm. Ingat-ingat G, itu 5 cm sebanyak 40 ya. Nah, kita cari dulu volumenya ya. Sisi kali sisi kali sisi. Nah, yang pertama kita cari 5 dulu, berarti 5 pangkat ya 3. Nah, berapa 5 pangkat 3? 125. Nah, 125. Ini 1 biji. Nah, pada ada berapa biji itu di situ? Ada berapa kubus? 40, berarti dengan 125 diapakan 40-nya? Nah, dikali 40. Nah, kalian hitung 125 dikali 4 berapa? 125 kali 4. 500. Ada 01 di 40 jadi 5.000. Nah, ya. Jadi ini luasnya sekarang ini 5.000 cm kubik. Nah, ya. Karena kan ada 40 tadi, ya, bukannya 1. Ya. Nah, sekarang kita tentukan lagi, ya. Nah, dapat mengisi balok, ya, yang tingginya 10 cm. Ya. Yang tingginya 10 cm. Nah, ditanyakan luas alas. Nah, ingat-ingat rumusnya. Rumus volume di mana-mana itu luas alas kali tinggi. Nah, diingat-ingat, Oke. Rumusnya itu luas alas kali tinggi. Nah, karena sisi, ya, karena kubus itu panjang rusuknya sama, maka dia sisi kali sisi atau R kali R. Ya. Tapi kalau dia persegi panjang, maka panjang kali lebar. Jadi alas ini bawahnya ini loh, landasannya ini loh. Nih landasannya ini ya. Panjang kali lebar. Ini kalau balok alasnya, ya, luas alas. Nah, tinggi ini kita mau cari yang di sini. Volumenya udah ketahuan tadi 5.000. Tingginya 10. Ya. Nengkenenya piro. Nah, ini kita carikan ini toh. Nah, volumenya udah diketahui berapa ini volumenya itu? Di situ sudah diketahui berapa yang tadi kita cari. Berapa itu ketemu tadi volumenya? 5.000. Nah, ini sudah dapat ini 5.000. Nah, luas alas ini kita cari ini. Nah, kali tinggi. Tingginya berapa di situ? Dibacaan berapa tingginya? 10. Nah, ya. Nah, berarti luas alas. Nah, diapakan itu 5.000 sama 10? Diapakan? Dilihat, diling-iling pelajaran Bapak. Di sini ada angka berapa kali berapa hasilnya 5.000. Lah sekarang udah ketahuan niki 5.000. 10 kali berapa hasilnya 5.000. Berarti ini diapakan ini 5.000 sama 10? Dibagi berapa bagi berapa? Nah, 5.000 dibagi 10. Nah, ini coret, seret, ini coret 1. Nah, tinggal berapa sekarang angkanya? 500. Berarti luas alasnya itu 500 cm persegi. Ya. Nah, jadi asalnya seperti itu. Ya. Terus
kita lihat lagi ya. Ini Pak Budi mau membuat kolam ikan. Ya. Kolam ikannya panjangnya 6, lebarnya 4, kedalamannya 1,5 meter. Ingat-ingat nggih. Kedalaman itu sama dengan apa? Tinggi. Sebab nggih kolam ora mungkin kayak kemunggah. Pasti ke bawah, maka disebut kedalaman, ya. Nah, kolam itu akan diisi ya, air mencapai ketinggian 1 meter dari dasar kolam. Nah, kalau tiap meternya itu 300 ekor ikan. Nah, berapa banyaknya? Nah, kalau misalnya diisi penuh ya. Nah, berarti langkah pertama kita cari apa dulu? Mencari apa itu? Kalau ada panjang, lebar sama tinggi, berarti kita mencari apa? Nah, volume. Kita cari dulu volume. Apa tadi rumusnya? Volume balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa di situ? 6 kali berapa? 4 kali 1,5. Ya. 6 kali 4 24. 24 dikali 15 berapa? Komanya dihilangkan dulu. Oh, sebentar. Ini bukan 1,5 ya. Nah, tingginya bukan 1,5 tapi yang dipakai 1. Sebab kenapa? Yang ditanya apa yang diisi kolam apa airnya ya. Nah, dia tidak diisi penuh ini, hanya diisi 1 meter saja, yang setengah meter tidak diisi. Nah, maka dikalikan 1, jadi ketemu langsung 24 ya. Nah, ini langsung ketemu 24 cm apa? Centimeter ya. Centimeter. Ini nomor berapa ini? Oh, meter ya, satuannya meter kubik. Nah, satuannya meter kubik. Nah, sekarang dilihat di sini, 1 meter kubiknya isinya adalah 300. Nah, kalau 24 berapa ekor? Nah, berarti diapakan itu 24 sama 300? Dikali berapa kali berapa? Nah, 24 kali 300 dihitung. 24 kali 3 berapa? Nah, 74 kali 3 berapa? 72, tambahkan 02. Nah, jadi totalnya ada 7.200 ekor. Ya. Nah, terus 29. Sama ini, kita mencari apa dulu kita? Volumenya ada berapa ini? Dilihat di sini ada 2 ya. Yang satu bentuknya apa? Yang kardusnya ukuran 70, 50 sama 20. Yang satu ukurannya berapa? Yang satu ukurannya berapa itu di bawahnya? Ukurannya 4 kali 10 kali 5. Ini kita cari dulu 2 volume ini. Ya, kita cari yang pertama dulu ya. Yang volumenya yang kardus 1 dulu. Kita cari kardus apa? Volume kardus dulu. Ya. Nah, ini ukurannya dia. Rumusnya apa? Volume tadi. Volume rumusnya P kali L kali T. Nah, ingat-ingat kalau pengen ngerjakan tulis dulu rumusnya. Nah, P-nya berapa di situ? Lihat di bacaan itu, berapa P-nya? Urut itu.
Kardus yang pertama loh, Lendo. Kardus yang pertama, lihat kardus yang pertama. Berapa angka pertamanya? Panjangnya berapa? 70 kali berapa? 50 kali 20. 7 kali 5 berapa? Berapa 7 kali 5? 35. 35 kali 2 70. Nolnya ada berapa itu semua? 3. Nah, ini satuannya sentimeter kubik. Nah, ini yang volume kubus. Nah, apa kardus? Nah, sekarang kita cari yang volume balok. Nah, ini ya, kita cari yang volume balok. Nah, rumusnya apa mencari volume balok? Volume rumusnya apa? Apa Lende volume? Balok. Balok. Apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa yang balok? Berapa di situ? 4 kali 10 kali 5. 4 kali 1 4. 4 kali 5 20. Nolnya sisa berapa di situ? 1. Satuannya sentimeter kubik. Nah, sudah dapat ya. Kardusnya 70.000 ya, baloknya 200. Nah, yang ditanyakan banyaknya balok yang dapat ditampung. Nah, jadi 200 ini ya, kalau doko di sini ini membutuhkan berapa balok? Ya, itu diapakan berarti ini 70.000 sama 200? Banyaknya itu bisa ditampung diapakan? Bagi berapa? Bagi berapa? Nah, 70.000 dibagi 200. Nah, nolnya 2 coret sini, sini coret 2. Nah, tinggal 700 dibagi 2. Berapa 700 bagi 2? 350. Berarti banyak yang dapat ditampung itu adanya 350 apa? Balok ya. Terus 30. Sentimeter apa Nduk dibacanya Nduk? Persegi. Terus nah, lihat di sini ya. Nah, luas permukaan. Nah, ini luas permukaan berarti ini ya, dinding-dindingnya ya. Dinding-dindingnya ini luas permukaannya sudah diketahui ya, yaitu 700 cm persegi ini. Nih, luas permukaannya sudah diketahui ya. 700 cm persegi. Ini sudah diketahui. Ya. Terus ada lagi ya, panjang. Nah, ini urut ya. Perhatikan di sini urut ini ya. Panjang, lebar, tinggi urutannya itu ya. Panjang, lebar, tinggi ini perbandingannya panjang, lebar, ya, tinggi ini sudah urut. Nah, urutannya seperti itu. Memiliki perbandingan 4, 2, 1. Nah, ini berarti urut juga ini. Berarti 4 yang mana 4? 4 buat panjang, lebar apa tinggi 4-nya? Panjang. Sini 4. Ya.
L-nya berapa perbandingannya L? Kalau urut 2. T-nya berarti berapa? 1. Nah, ingat-ingat itu urutannya, nggih. Jadi sesuai penyebutannya sesuai dengan urutannya, ya. Nah, yang ditanyakan berapa jumlah panjangnya? Nah, panjang rusuknya berapa panjang rusuk? Ya. Nah, berarti kita buat dulu rumusnya. Luas, ya. Rumus luas permukaan. Nah, diingat-ingat, ya. Luas permukaan rumusnya bagaimana? Luas permukaan. Rumus luas permukaan piye kemarin? Kok lali nih? Piye kemarin? 2 kali apa? Apa? Buka kurung apa? Panjang kali lebar. Terus tutup kurung lagi apa lagi? Tambah buka kurung apa? Lebar kali tinggi. Tutup kurung lagi. Nah, terus apa lagi? Udah selesai belum? Belum. Apa lagi? Tambah apa? Panjang kali tinggi. Nah, ini. Nah, kita masukkan dulu rumusnya, ya. Nah, makanya kalau setiap mengerjakan matematika rumus harus dimasukkan gen apal, ya, gen kelingan, ya. Nah, sekarang kita masukkan luas permukaannya berapa tadi itu? Luas permukaannya berapa? 700. Berarti kita tulis dulu 700. Ini kita masukkan 2 kali. Nah, ya. P-nya, lihat P-nya. P-nya angkanya berapa P-nya di situ? Perbandingannya. Nah, perbandingan P 4. Nah, ya. Nah, karena 4 ini perbandingan, ya, bukan angka apa? Bukan angka rusuk, ya, angka perbandingan. Nah, maka rusuknya kita simbolkan, bebas simbolnya, ya. Misalnya Bapak beri simbol A, ngono ya. Ini misalnya 4A, nggih. Nah, jadi rusuk itu diganti dengan sebutan A, nggih. Nah, sebutnya diganti dengan sebutan A. Jadi A ini rusuk perbandingannya 4, ya. Terus dikali, nah, ya. Nah, L, ya. L-nya berapa itu? 2. Nah, 2A. Nah, kita masukkan. Tambah. Nah, L-nya berapa L di situ? 2, berarti 2A. Ya. Nah, 2A dikali T. Nah, T-nya berapa T-nya? 1, berarti sebutannya A saja, ya. Ditambah lagi P. P-nya berapa angkanya P? Perbandingan P berapa perbandingan P? 4, berarti 4 apa? 4A. Ah, ini cuma pengganti simbol toh, nggih, dikali. Nah, T-nya 1 berarti A. Nah, yuk kita lanjutkan. 700 sama dengan 2 kali 4 kali 2 berapa? 8. Berarti sini 8A, ya. Sebentar. Ya, 8. Nah, A-nya ini ada berapa ini? Ada berapa ini? Ada 2. Nah, berarti pangkat. Nah, ya. Pangkat 2 ditambah, ya.
2 kali 1 berapa? Yang ini. Nih, 2 kali, ini kan 1 toh. 2 kali 1 berapa? 2. A-nya ada berapa di sini? 2. Berarti A 2. Tambah lagi. Nah, di sini 4 kali berapa? 1, karena nggak ada angka. Oke, jadi 4. A-nya ada berapa? 2. Nah, ini. Sekarang kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Di sini 700 sama dengan 2 kali. Nah, 8 tambah 2 berapa? 10. 10 tambah 4 14. 14 A-nya pangkat 2. Nah, yang kita cari yang ini. Nih, yang kita cari ini. Nah, terus ini kita apakan ini? Lihat di sini. Di sini adalah pembagian, berarti diapakan? 700 sama 2. Lawannya berarti diapakan? Sebentar. Coba kecilkan lagi. Nah, ya. Terus ini kita bagi ya, kita pindahkan. Berarti 700 dibagi berapa? Ya. Sebentar. Kok beda di sini? Nah, dikali, berarti ini pindah sampai dikali 7 kali 2 berapa? 14 ya. Nah, kok di buku berbeda, kok bisa dapat 350? Seharusnya kan dibagi dikali ini. Coba kita hitungkan ini dulu ya. 14. Bentar. 14.000. Nah, sama dengan 14 ya. A kuadrat. Nah, terus A kuadrat sama dengan 14.000. Oh, salah titiknya. 14.000 dibagi 14. Nah, 14.000 dibagi 14, berarti sisa berapa itu?
14 kali berapa dapatnya 14.000? Apa 1.400 kok 14.000? 1.400. Nah, 1.400 dibagi 14. Nah, berapa? 100. Berarti A kuadrat sama dengan 100. Nah, kalau A-nya saja, nah ingat-ingat pakai akar ini. Nah, ya, ini 100. Nah, berarti kalau A-nya saja, nah berapa kali berapa itu? Biar hasilnya 100. Nah, 10 kali 10 berarti A-nya ini rusuk ini berarti 10 cm. Nah, ya. Ketemu 10 ini. Nah, sekarang kita lihat tadi perbandingannya tadi panjangnya, ya. Nah, panjang ini kan 4 toh ini, berarti 4. Nah, yang P ya, ini Bapak perbesar lagi. Nah, P-nya kan ini kan 4, berarti tadi perbandingan 4 dikalikan berapa tadi? 10 ya. Nah, berarti panjangnya 4 kali 10 berapa? 40 lebar. Nah, lebarnya berapa lebarnya? 2 kali berapa? Nah, ini kan 2 ini loh. Nih, ya. Dikali berapa tadi ketemunya? 10. 2 kali 10 berapa? 20, ya. T-nya. Nah, 1 kali 10 berarti berapa? 10. Nah, ya. Nah, sehingga bisa kita cari panjangnya rusuk balok. Nah, jadi panjang kesemuanya, ya. Nah, kita hitung di sekarang. Yang berdiri ada berapa ini? Ini ada berapa ini yang berdiri? Rusuk yang 4, yang sini ini 4, sini 4. Nah, berarti masing-masing 4, ya. Kita hitung. Ya, di mana ini? Ya. Sebentar. Sini. Ya. Nah, panjang rusuknya, ya. Nah, kita hitung dulu. Pertama yang di bawah sini, ya. Ini kan atas bawah kan sama atau ini? Nah, ada 4 ya ini. Ini panjang kali apa ini? Nah, panjang, lebar dan tinggi. Nah, berarti panjang rusuk. Nah, panjang rusuknya 4 kali. Nah, ya. Di sini panjang, lebar dan tinggi, ya. Panjang tambah lebar tambah tinggi. Nah, 4 kali. Nah, panjangnya berapa tadi di sini? Udah dapat ini. Tuh, berapa panjangnya? Panjangnya berapa di sini? Iki loh, berapa ini? 40. Lebarnya berapa? 20. Tingginya berapa? 10. Nah, berarti kita tinggal jumlahkan. Ya, 40 tambah 20 tambah 10. Nah, berapa tuh 40 tambah 20 tambah 10? 4 kali 70. 4 kali 7 berapa? Berapa? 280. Nah, ya. Ini panjang rusuknya sentimeter. Nah, ini di buku ndak ada ini. Ya. Di rumus saya ini keliru. Rumus saya ini ya di pembahasannya pembagiannya nggak ada. Ya, seharusnya kan kalau pindah tempat. Nah, prinsip di sini. Nih, ya. Nah, lihat di sini ini perpindahan tempat, ya.
Nah, yang Bapak bundarin ini ya. Nah, kalau perpindahan tempat itu berubah ya. Kalau misalnya tadinya dia perkalian menjadi pembagian, tadinya pembagian menjadi perkalian, penjumlahan menjadi pengurangan ya. Nah, kalian tulis salah betulnya ya. Sudah?